di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Koco yang kami hormati, Pak Dr. Ivanovic yang kami hormati, yang alhamdulillah kemarin seharian bisa rawuh ke Klendegan, sebuah kehormatan bagi kami. Bapak Ibu, seluruh peserta dari tenaga ahli, PD, PLD, dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu, alhamdulillah hari ini, pagi ini, pagi yang sangat berbahagia bagi kami, terutama bisa diajak untuk sowan ke forum ini oleh Pak Ivan, bisa ketemu Bapak Ibu sekalian. Setelah kemarin seharian dari pagi sampai malam ngobrol dengan Pak Ivan di Purworejo, alhamdulillah pagi ini bisa ketemu lagi secara online. Baik Bapak Ibu, karena waktu yang terbatas, izinkan kami dengan segala keterbatasan untuk sekedar sharing cerita apa yang kemudian ada di Desa Klendegan. Jadi mohon maaf kalau mungkin apa yang kami lakukan ini tidak berbasiskan teori Pak Koco, Pak Ivan. Jadi hanya berdasarkan ya meraba-raba sendiri, jalan sendiri, apa yang dibutuhkan masyarakat coba kita lakukan seperti itu. Baik, izin share screen Bapak Ibu sekalian. Perkenalan ya, nama saya Dwinanto, Kepala Desa Klendegan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Tadi Pak Koco menyampaikan desa atau kota itu Pak Ivan yang sudah sampai, Pak Menteri juga sudah sampai sini. Tempatnya di desa Pak Koco. Dari kota kabupaten itu sekitar 13 kilo. Dari tempatnya di desa, di tengah sawah. Kalau dari Bandara Jogja yang baru itu sekitar setengah jam Pak. Pak Ivan kemarin 30 menit dari bandara sampai ke Klendegan. Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kami ada penduduk sekitar 2.950 dengan jumlah KK 950, terdiri dari 14 RT dan 6 RW. Desa di Purworejo ini desa-desa yang sangat kecil, Pak. Desa kami termasuk besar. Ada desa di Purworejo yang KK-nya itu hanya 84, ada yang KK-nya 120 dan seterusnya. Kami dengan KK 950 ini termasuk jumlah yang besar di Purworejo seperti itu. Kami alhamdulillah sudah diamanai sebagai kepala desa 2 periode. Periode pertama 2013 sampai 2019, pilkadesnya tanggal 8 April 2013. Waktu itu ada 3 calon, alhamdulillah kami diberikan kemenangan, kemudahan cukup banyak, 75%. Kemudian di pilkades yang kedua 31 Januari 2019, alhamdulillah dari 3 calon kami dapat 90%. Alhamdulillah tanpa ada tim sukses, apalagi tanpa bagi uang karena memang tidak punya gitu. Jadi berjalan secara alami, kalau berikan kemudahan dapat 90% suara dari 3 calon yang ada. Kami saat ini diamanai sebagai Sekretaris Umum Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat di Purworejo. Kalau paguyuban lokalnya namanya Polosoro, tapi kalau nasionalnya namanya Papdesi. Nah, kami kebetulan diamanai Sekum Polosoro Kabupaten Purworejo. Sekilas itu perkenalan dari kami. Kami langsung masuk ke materi. Sekilas perjalanan desa kami, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami itu bukanlah desa yang istimewa, desa yang lahir dengan segala potensi yang dimiliki, potensi alam yang banyak dan seterusnya. Kami banyak sekali keterbatasan dan layaknya desa-desa yang lain yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi saya jadi kepala desa tahun 2013. Waktu itu status desa kami adalah desa miskin, desa merah ya, desa merah. Kalau di Bapeda istilahnya desa miskin atau desa merah. Kemudian secara internal kami waktu itu ada perangkat Pak Iwan, Pak Koco 14 orang. Dari 14 orang itu yang tamatan SLTA itu hanya 2. Jadi lainnya itu tamatan SMP dan SD. Jadi hanya 2 yang tamatan SLTA, tanpa satupun dari mereka yang bisa komputer. Seperti itu. Jadi tanpa satupun dari mereka yang bisa mengoperasikan komputer dari 14 orang itu, seperti itu. Jadi awal-awal saya jadi kepala desa semua masih tak kerjakan sendiri. Bahkan kadang bersama istri. Jadi seringkali saya nginep di kantor desa karena waktu itu semua pekerjaan saya kerjakan sendiri, APBDes, Siskudes, SPJ gitu. Karena memang tidak ada SDM yang mampu menyelesaikan atau menggarap itu. Itu sampai tahun 2019. Alhamdulillah setelah 2019
saya ketambahan 4 perangkat yang baru-baru, Sekdes, Kaur Keuangan, kasih pemerintahan, sehingga saya bisa lepas dari rutinitas administratif. Makanya Bapak Ibu kalau cari di Google tentang Kerandegan, itu pasti munculnya setelah tahun 2019. Karena sebelum 2019, saya waktunya habis untuk memikirkan administrasi, tidak sempat berpikir pengembangan. Itu 2013, kemudian saat ini alhamdulillah dimudahkan, desa kami menjadi desa pertama di Purworejo yang mempunyai status mandiri. Kemudian kami juga salah satu ikon desa digital, setidaknya ketika Bapak Ibu cari di Google Kerandegan desa digital atau Kerandegan desa cerdas, insya Allah cukup banyak liputan di situ. Alhamdulillah juga kemudian sedikit banyak dapat penghargaan dari beberapa pihak, baik skala lokal, regional maupun nasional. Kami juga sering diminta berbicara di acara-acara Zoom online ataupun acara offline di beberapa skala, seperti ini acaranya PP Muhammadiyah, ini acaranya Pak Gubernur beberapa kali, ini acaranya Pak Tanda Setia ini waktu itu dari PKN STAN ya. Pak Tanda juga hadir waktu itu, termasuk salah satu yang ngisi, ada di foto sebelah kanan. Ini beberapa kali juga diminta ngisi oleh Komisi 1 dan Kominfo itu tentang digitalisasi. Ini November lalu kami diundang ke Jakarta oleh Humas Kementerian Desa, diminta sharing di hadapan 34 kementerian dan lembaga. Ini kami alhamdulillah 2 tahun berturut-turut juara 1 di tingkat Polda Jawa Tengah untuk penanganan COVID, terutama penanganan ekonominya. Jadi tahun 2020 juara 1 di bidang inovasi, 2021 juara umum. Ini dihadiri dan diapresiasi Pak Ganjar dan beliau upload di medsos beliau beberapa kali. Ini kemarin saat Hari Penyiaran Nasional dijadikan contoh oleh Menteri Kominfo ya. Ini diapresiasi langsung oleh Presiden Jokowi. Baik Bapak Ibu, saya masuk langsung ke materi. Nah ini Liputan TV, hampir semua TV sudah pernah meliput di desa kami. Biasanya diminta cerita 2 hal Pak Koco. Kalau tidak tentang penanganan kemiskinan, kami diminta bicara tentang digitalisasi. Nah pagi hari ini saya coba sekedar bercerita di tengah keterbatasan yang ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan nanti mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian, dari teman-teman sekalian. Merintis desa digital Pak. Jadi saya memang waktu itu punya obsesi. Kami meskipun di desa itu tidak kemudian ketinggalan secara teknologi, karena kami meyakini bahwa digitalisasi ini sudah bukan lagi pilihan, tapi sudah merupakan keniscayaan, kebutuhan. Mungkin kalau dulu orang mau kirim uang masih bisa lewat wesel, tapi sekarang tentu tidak mungkin, harus melalui transfer. Nah itu salah satu bukti bahwa digitalisasi itu bukan lagi pilihan, tapi keniscayaan, seperti itu. Nah kami di desa mencoba untuk kemudian sedikit demi sedikit belajar, kemudian melakukan apa yang kami mampu terkait perintisan desa digital atau smart village itu. Ada 5 hal yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah saya tidak tahu apakah yang kami lakukan ini secara teori benar atau salah, tapi setidaknya kami melakukan itu berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Kami sejak tahun 2020 sudah punya dan mengembangkan aplikasi yang kita beri nama Sipolgan, Sistem Informasi dan Pelayanan Online Desa Kerandegan. Ini adalah aplikasi yang berbasis Android dan web, yang kemudian aplikasi ini bisa digunakan oleh warga untuk beragam keperluan ya. Warga mau melihat profil desa, mau melihat visi misi desa, mau laporan kepada perangkat desa, kemudian mau melihat APBDes, mau melihat program desa, mau melihat daftar bantuan, mau melihat foto-foto, mau melihat video desa, bahkan termasuk membuat surat secara elektronik dengan handphonenya, itu bisa dilakukan melalui aplikasi ini. Nanti kalau waktunya cukup kita akan uji coba, sehingga warga itu sangat terbantu dan dimudahkan. Jadi ketika mereka ingin bikin surat, mereka cukup dengan handphonenya, dan surat itu yang kalau diketik manual bisa sekitar 15 menit, dengan aplikasi ini kemarin kita uji coba di hadapan Pak Ivan, tidak sampai setengah menit sudah selesai surat itu. Aneka ragam surat pelayanan, SKTM, surat keterangan usaha, kemudian surat pengantar KTP, pengantar KK, macam-macam. Itu tidak sampai 1 menit sudah selesai. Nah ini bagian dari apa yang kita sebut sebagai smart government ya, smart government. Jadi kita mencoba menghadirkan pemerintahan yang cerdas berbasiskan IT tanpa mengurangi nilai-nilai humanisme, seperti itu. Jadi
masyarakat kemudian terbantu dengan adanya aplikasi ini. Ini salah satu bagian dari smart government, bagian utama ya, selain kemudian kita juga melakukan aneka ragam digitalisasi dalam pelayanan, dalam administrasi ya, soal penataan tanah desa dan seterusnya. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melakukan apa yang kita sebut sebagai smart society, masyarakat yang cerdas. Jadi kami termasuk desa di Purworejo yang pertama kali punya WiFi gratis. Dan ini kita lakukan secara bertahap. Kita punya WiFi gratis sejak tahun 2015. Kemudian satu WiFi yang tadinya hanya kita letakkan di kantor desa seperti yang ada di foto, kemudian kita kembangkan dengan membangun jaringan fiber optik. Jadi kita membangun fiber optik keliling desa, ada sekian puluh kilometer jaringan fiber optik yang kita bangun dengan dana desa, yang kemudian dari fiber optik ini semua RT, Pak Ivan kemarin juga kita ajak muter keliling desa, semua RT itu sudah kita beri akses internet gratis di tempat-tempat umum gitu. Dan bagi warga yang kemudian punya uang, itu mereka bisa berlangganan bandwidth melalui BUMDes. Jadi kami dulu awalnya WiFi aja di kantor desa, itu tahap pertama. Tahap kedua, WiFi kita sebar ke seluruh RT melalui jaringan fiber optik gitu, dan tower ya, waktu itu tower sebelum punya FO. Kemudian tahap ketiganya adalah warga berlangganan internet, tapi masih dengan cara membayar cukup mahal, karena mereka membayar 1 juta untuk biaya awal pendaftaran. Tapi hari ini Pak Koco, alhamdulillah kita sudah bisa melayani warga berlangganan internet secara mudah dan murah, dan mereka tidak membayar biaya pendaftaran. Nah, tadi caranya kami kolaborasi dengan pihak ketiga yang kemudian menyewakan alat-alat itu kepada warga. Jadi 150.000 per bulan itu sudah termasuk biaya langganan bandwidth, sudah termasuk sewa alat, termasuk keuntungan untuk BUMDes. Jadi kita mencoba menghadirkan akses internet kepada warga semudah dan semurah mungkin, seperti itu. Kemarin kita dengan Pak Ivan juga coba survei ke beberapa rumah warga yang berlangganan internet melalui BUMDes. Mas Dwi? Halo Mas Dwi? Halo Pak Koco, Ya. Sudah masuk lagi? Oke. Ya, masuk ya? Ya. Ya, tadi keputus. Saya share ulang. Sudah kelihatan Pak Koco fotonya, gambarnya? Sudah. Lanjut. Baik. Nah, jadi seperti itu. Jadi pelatihan-pelatihan digital marketing seringkali kita lakukan untuk mengedukasi warga supaya masuk ke wilayah smart economic gitu. Ini yang kedua, smart society ya. Kemudian yang ketiga, kita juga melakukan apa yang kemudian kita sebut sebagai smart environment, Pak Koco, Pak Ivan, dan lain-lain. Jadi salah satunya ini, desa kami itu desa yang rawan banjir. Kalau musim hujan seperti ini banjir terakhir tahun 2016 ya, banjir 2016 yang itu hampir tiap tahun terjadi banjir dengan skala yang berbeda. Itu banjirnya sebenarnya meluapnya tidak lewat desa kami, karena desa kami 100% sudah ditanggul, tapi meluapnya dari desa di hulu kemudian naik ke desa kami. Nah, dulu saat musim hujan kami kalau malam itu sering ramai di grup WA karena memantau ketinggian air sungai. Bahkan juga warga itu harus berjaga di sungai, jadi menjadi Sunan Kalijogo untuk melihat leveling air sungai. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah punya alat yang kita beri nama early warning system, kita pasang di beberapa titik. Nah, alat ini yang kemudian bekerja mengontrol leveling air sungai. Jadi alat ini bisa mengirimkan foto, bisa mengirimkan video, termasuk mengirimkan notifikasi ke handphone ketika air sungai itu sampai level tertentu, awas siaga waspada itu. Jadi meskipun saya itu tidak di rumah atau meskipun saya sedang tidur, ketika air sungai itu levelingnya naik, maka kemudian akan ada notifikasi ke handphone saya, ada alarm ke handphone saya untuk memberitahu bahwa air itu sudah naik dan kita harus bersiap untuk menghadapi banjir. Kira-kira begitu. Ini kita punya early warning system beberapa titik, kemarin Pak Ivan juga kita ajak ke beberapa titik tersebut.
Ini adalah yang kita sebut sebagai panic button. Jadi sebuah aplikasi yang membantu warga ketika terjadi peristiwa tertentu, misalkan kecelakaan, perampokan atau pencurian, dia cukup sentuh satu tombol itu, maka kemudian aplikasi itu akan mengirimkan notifikasi ke admin, misalkan ke handphone saya, berupa tulisan maupun sirine. Jadi misalkan ada satu warga yang kecelakaan, dia cukup pencet sekali satu tombol itu, maka handphone saya nanti akan berbunyi terus begitu, memberitahu bahwa nama ini itu kecelakaan, lokasinya di sini dan butuh pertolongan itu. Handphone saya tidak akan berhenti sirinenya sebelum saya mengatakan oke, pertolongan akan datang. Kira-kira begitu. Ini bagian dari panic button ya, yang membantu ketika terjadi sesuatu. Kalau ini CCTV yang kita pasang di beberapa titik strategis ya, untuk memantau kondisi di desa. Misalkan kemarin yang saya sampaikan Pak Ivan, CCTV yang kita pasang di dekat jembatan itu pernah bermanfaat ketika kemudian ada kecelakaan, tidak ada saksinya, nah CCTV itu kemudian yang menjadi saksi yang digunakan oleh kepolisian. Itu meskipun di desa kami mencoba untuk mengarah ke sana. Termasuk di desa kami hal-hal kecil juga kami lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke desa kami, ngisi buku tamunya juga secara digital. Jadi tinggal scan barcode, kemudian mengisi form yang sudah kita sediakan yang terhubung dengan Google Drive gitu. Jadi tidak perlu lagi menulis pakai buku tamu dan berpoin, tapi cukup scan barcode gitu. Demikian juga kalau Bapak Ibu mencari alamat seseorang ke desa kami, kita sudah sediakan barcode di beberapa tempat termasuk di kantor desa, tinggal di scan, kemudian nanti mencari alamat siapa, Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, Pak Perangkat, nanti akan terhubung dengan Google Map. Jadi akan langsung diarahkan ke rumah yang dituju dari scan barcode tadi. Itu bagian dari smart environment yang kita lakukan di desa kami. Nanti kalau ada waktu bisa kita coba satu persatu. Kemudian yang berikutnya lagi adalah smart economic ya. Smart economic ini kita salah satunya itu membangun marketplace yang kita beri nama Toko Desaku dan membangun toko online yang kita beri nama Toko Kamu. Kamu itu singkatan dari Karya Muda. Ini adalah nama BUMDes kami gitu. Ini kemudian warga bisa berjualan di situ untuk para pelaku UMKM. Kita juga membangun aplikasi untuk PPOB yang kita beri nama Kamu Pay, Karya Muda Pay. Ini adalah aplikasi untuk pembayaran listrik, telepon, tagihan bahkan itu, atau top up e-money bahkan itu, yang bisa kemudian diinstal oleh warga di handphonenya. Kemudian warga nanti bisa top up ke BUMDes untuk mengisi saldonya, dan saldo itu bisa digunakan untuk aneka ragam transaksi seperti itu. Jadi misalkan malam-malam listrik saya habis, tidak perlu bingung ya, karena kita tinggal menggunakan handphone. Sama persis kayak OVO, sama persis kayak Dana atau Link aja dan seterusnya. Menunya hampir sama seperti itu, hampir sama. Kemudian berikutnya lagi kita juga punya aplikasi ojek online, Pak Koco. Jadi desa kami itu desa ya, bahkan kalau order Grab itu, kemarin Pak Ivan kita buktikan, kalau order Grab dari desa kami itu nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena drivernya di kota, maka kemudian kita sejak 2020 punya aplikasi ojek online sendiri, yang itu kemudian bisa membantu warga mendapatkan ojek online yang nanti nyantolnya ke tetangga kita yang menyediakan diri sebagai driver itu. Dari awalnya 6 driver ya, sampai terakhir itu jumlah drivernya ada 400-an. Itu jumlah driver ngojol kami. Yang ngojol itu juga bukan hanya untuk pergerakan orang, tapi juga pergerakan barang, misalkan makanan dan seterusnya. Ini yang kami sebut smart mobility, meskipun mungkin tidak tahu apakah betul atau tidak, tapi iya kami menyebutnya begitu. Jadi tadi kata Pak Ivan betul, kami membangun digitalisasi ini tidak harus yang mewah, tidak harus yang wah, tidak harus yang canggih, tapi kami berbasiskan kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuhnya apa, kita coba penuhi seperti itu. Masyarakat butuhnya apa, coba kita penuhi. Gitu. Nah ini kemudian kita juga BUMDes kita juga BUMDes digital ya, artinya BUMDes yang bergerak di bidang digital, jualan bandwidth, melayani aplikasi. Hari ini kita sedang menggarap pesanan aplikasi dari desa di Bantul ya, desa Banyurejo, kemudian desa di Wonogiri namanya desa Glesung, kemudian desa di Jepara, kemudian desa di Klaten. Hari ini kita sedang menggarap aplikasi pesanan mereka. Mungkin pendampingnya hadir di sini. Seperti itu. Jadi BUMDes kami juga BUMDes digital yang melayani pesanan aneka ragam produk digital. Kami juga sudah melangkah ke penerapan IoT meskipun di desa ya, seperti kemarin Pak Koco juga sudah, Pak Ivan juga sudah pirsa ya. Misalkan sensor untuk cuci tangan ya, kemudian lampu ya, lampu-lampu di tempat kami, lampu
di kantor desa, lampu penerangan jalan itu sudah berbasiskan Android, jadi bisa kita hidupkan matikan dari handphone meskipun saya sedang tidak berada di tempat. Atau seperti sekarang musim hujan, saya tidak harus ke kantor desa untuk hanya sekedar mencet tombol on, karena sudah kita lakukan dari handphone seperti itu. Pintu otomatis, penyiraman otomatis, dan lain-lain. Gitu. Itu yang pertama ya, karena waktu yang terbatas terkait dengan digitalisasi, Pak Koco, Pak Ivan. Ya. Nanti terakhir mungkin saya buka coba web kami, yang itu ada beragam informasi yang bisa kita lakukan. Nah, yang kedua adalah yang terkait penanganan kemiskinan. Ya. Jadi saya apa yang kemudian kita lakukan untuk membantu warga untuk menangani kemiskinan yang ada seperti itu. Beberapa program yang kami lakukan, ini misalkan, ini namanya Pasar Bergerak. Pasar Bergerak ini adalah program kami yang kemudian dihandle oleh ibu-ibu PKK. Di fase-fase tertentu kita mengadakan semacam operasi pasar. Jadi kita membeli barang di pasar kami, membeli barang dari warga dengan harga standar, kemudian dijual kembali ke warga dengan harga yang sudah disubsidi. Misalkan telur harganya 26.000, kita jual kembali 23.000. Selisih 3.000 dari mana? Nanti di akhir kita jelaskan. Yang jelas tidak boleh pakai dana desa. Gitu. Ini juga ada program namanya meja anti lapar, ada program namanya mobil anti lapar. Tapi intinya adalah kita punya dapur umum yang kemudian beroperasi ya hampir setiap hari, memberikan makanan kepada warga kami yang miskin ekstrim. Jadi kita membagi warga kami menjadi 3 klaster, klaster hijau, klaster kuning, klaster merah. Klaster hijau ini warga kami yang mampu, urusan pribadinya sudah selesai. Kemudian yang kuning ini adalah warga kami yang miskin tapi masih bisa bekerja. Maka penanganannya adalah padat karya tunai, pemberdayaan, pelatihan gitu. Sementara yang ketiga adalah klaster merah, ini warga kami yang betul-betul kalau kita tidak hadir di antara mereka, mereka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Siapa mereka? Mereka adalah para ODGJ, yang kemarin juga Pak Ivan sempat saya ajak menemui salah satu ODGJ ya, yang dia bisa cerita bagaimana setiap hari mendapat bantuan dari desa. Mereka yang jompo, mereka yang lumpuh, mereka yang ya begitu, yang kaum-kaum marginal itu kita backup dari dapur umum, kadang berupa makanan mentah, kadang berupa makanan siap saji seperti ini. Kalau yang ini namanya adalah program baju lebaran untuk si kecil. Jadi kita setiap kali menjelang lebaran itu membagi baju baru untuk seluruh warga miskin ya. Tahun ini kita membagi 75 baju baru. 75 keluarga, minta maaf. 75 keluarga, anaknya, ibunya, anaknya kita beri bantuan baju baru. Harapannya apa? Harapannya jangan sampai ada warga kami yang saat lebaran itu menangis anaknya karena tidak punya baju baru, sementara tetangganya itu baju barunya banyak. Harapannya begitu. Jadi kita membantu mereka. Nah ini program kami yang kita beri nama bantuan cair langsung, bukan Bunga Citra Lestari. Ini bantuan kepada warga miskin yang waktu itu belum mendapatkan akses bantuan dari pemerintah. Untuk tahun ini karena sudah PLTDD sudah demikian banyaknya 40%, untuk yang ini bisa kita alihkan ke kegiatan pemberdayaan yang lain. Yang ini padat karya tunai sama dengan desa-desa lain, ini program ketahanan pangan. Dan yang cukup membantu ini Pak Koco, Pak Ivan, satu-satunya di Purworejo ya, kami punya program irigasi gratis. Jadi lahan kami itu 70 hektar, 100%-nya itu lahan tak ada hujan. Nah kemudian petani kalau mau menanam di musim kemarau itu harus mengangkat pompa dari rumah, harus membuat sumur gitu kan, harus kemudian beli solar itu. Tapi alhamdulillah sejak tahun 2013 saya jadi kepala desa, alhamdulillah saya bisa meringankan beban masyarakat dengan cara saya naikkan air dari sungai, kemudian saya alirkan ke sawah, dan itu gratis, tidak pakai dana desa juga, gratis. Nah gratisnya dari mana? Ini foto pemberdayaan UMKM ya, produk panahan yang kemarin Pak Ivan juga sudah mencobanya. Gratisnya dari mana? Nah semua program ini Pak Koco, Pak Ivan, dan Pak Ibu sekalian itu tidak berbasiskan dana desa, karena memang secara regulasi beberapa ini tidak bisa didanai dana desa. Lalu dari mana? Nah program-program ini Bapak Ibu kita melakukan aksi-aksi ini semuanya berbasiskan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Dari siapa? Dari warga kami yang di perantauan, dari warga kami yang di desa, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kita punya pemikiran dana desa ini tidak akan selamanya ada. Suatu saat pasti dana desa berhenti atau berkurang lah begitu. Makanya kita sudah menyiapkan skema. Kalau dana desa berhenti maka kita harus punya 2 skema sebagai alternatif. Yang pertama adalah meningkatkan PADES dengan BUMDes. Yang kedua di kami pengelolaan dana infak zakat sedekah yang ternyata potensinya besar.
Kami di desa itu bisa mengelola dana zakat infak sedekah sampai ratusan juta, Pak. Bahkan sampai lebih dari 500 juta untuk setahunnya. Yang itu bisa kita gunakan untuk aneka ragam kegiatan. Untuk pompanisasi saja, sekedar gambaran, itu kita butuh biaya 500.000 per hari. 500.000 per hari. Jadi kalau satu musim tanam 120 hari, itu 60 juta untuk solarnya. 20 juta untuk perawatan dan tenaga, jadi satu musim tanam itu 80 juta. Kalau 2 kali musim tanam 160 juta. Dapur umum rata-rata dalam sebulan butuh uang sekitar 10 juta. Kalau setahun 120 juta. Berarti dari dua kegiatan itu saja, kita butuh lebih dari 300 juta yang itu tidak bisa didanai dengan dana desa. Nah, makanya kita kemudian mendanainya dengan zakat infak sedekah tadi. Gitu ya. Ini ya, desa ekonomi tumbuh merata, pelatihan-pelatihan ya. Hampir sama saya kira kalau ini. Pelatihan ibu-ibu, pelatihan ya toko online ya. Kemudian pelatihan fotografi, ojek online dan seterusnya. Ini program-program yang kami lakukan ya, pasar bergerak, baju untuk si kecil, BCL, meja anti lapar ya. Telu nulung siji ini konsep kami yang kemarin juga menang di tingkat kabupaten maupun provinsi ya, kaitan dengan konsep di mana tolong menolong antar warga. Karena jumlah yang hijau itu kira-kira lebih banyak daripada yang kuning, maka kemudian kita harapannya adalah konsep kami ketika ada satu warga miskin di satu tempat, maka dibantu oleh 3 warga lainnya. Makanya programnya adalah telu nulung siji, seperti itu. Bisa dicari di Google, nanti semua program ini insya Allah program yang orisinil dari desa kami. Kalau Bapak Ibu cari bantuan cair langsung, meja anti lapar, telu nulung siji, insya Allah akan merujuk ke desa Kerandegan semuanya. Padat karya tunai ya, dapur umum, ketahanan pangan, pompanisasi gratis, pengobatan gratis bagi warga yang tidak punya KIS BPJS, toko online, ojek online, wahana kampung dolanan ya, dan ini pengelolaan siswa sebagai pendamping dana desa gitu. Untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak bisa didanai dengan dana desa. Nah, kira-kira begitu. Nah, waktu 5 menit tersisa saya akan coba sampaikan beberapa hal terkait dengan digitalisasi di desa kami ya, Bapak Ibu. Jadi ini web desa kami ya, web desa kami sebenarnya berbasiskan OpenSID, tapi kemudian sudah kita modifikasi. Ini juga bisa diakses melalui Android ya. Yang pertama tadi smart government, jadi warga bisa dapatkan aneka informasi dari web ini maupun dari aplikasi. Warga mau melihat APBDes, warga mau melihat warga mau melihat profil lembaga desa, mau melihat informasi-informasi dan sebagainya bisa. Termasuk warga bisa mengurus surat secara mandiri dari sini. Jadi warga tinggal memasukkan nick-nya, misalkan nick saya 3306 08 05 0779 0001. Warga tinggal memasukkan PIN yang sudah kita berikan secara computerized. Misalkan saya masukkan PIN saya, kemudian saya langsung masuk layanan mandiri. Nah, di sini sudah kita sediakan lebih dari 50 jenis surat ya yang bisa diakses oleh warga. Misalkan saya coba surat yang paling laris adalah surat keterangan usaha untuk utang bank itu misalkan itu. Nah, ini misalkan surat keterangan usaha. Ini ya. Klik. Ini sudah autofill, sudah terisi otomatis. Saya hanya tinggal mengisi jenis usaha saya. Misalkan rental mobil. Rental mobil sudah. Setelah itu kemudian saya tinggal klik bagian bawah ya, ini kirim dan suratnya sudah jadi. Jadi surat yang kita ketik itu butuh waktu 15 menit dengan aplikasi ini, dan ini aplikasi online ya, itu hanya butuh waktu tidak sampai setengah menit. Suratnya sudah jadi Bapak Ibu seperti ini. Suratnya sudah jadi, bisa langsung dicetak. Nomornya akan urut, kemudian tersimpan secara elektronik dan seterusnya gitu. Nah, itu salah satu fungsi dari web ini. Nah, di sini juga ada terkait dengan smart economic ya, misalkan terkait pasar jasa ini. Jadi Bapak Ibu di desa kami misalkan saya mau butuh jasa tertentu gitu, itu bisa dicari di sini ya, daftar ini pelaku jasa ya. Misalkan saya butuh tukang harian gitu. Maka nanti di sini sudah akan muncul warga kami yang punya usaha di bidang itu. Kita tinggal pilih, mau pilih yang mana, tukang yang mana, tinggal hubungi gitu. Ini bantu warga yang bergerak di bidang jasa mendapatkan konsumen, sekaligus membantu konsumen mendapatkan pelaku jasanya. Seperti itu. Kita beri nama pasar jasa. Ini sementara masih warga desa Kerandegan. Impian kami ke depannya ini menjadi wahana marketplace jasa yang diisi oleh desa-desa lain juga di Purworejo.
Itu kalau kita mau belanja jasa ya. Kalau belanja barang di sini juga sudah ada apa namanya? Sebentar. Toko kamu ya, toko kamu di sini. Klik belanja, ini yang baru dari kami, jadi isinya juga belum selesai karena terus masih berkembang, setiap hari masih kita kembangkan. Ini belanja online. Kemudian di bidang smart environment, warga bisa mengakses pergerakan air sungai secara online ya. Kita klik early warning system itu. Nah, ini di sini warga akan terhubung dengan sistem EWS kami yang bisa memantau pergerakan air sungai. Nah, ini berarti kalau ini masih titik merahnya ini masih datar, berarti kondisi aman. Nanti kalau air naik, dia akan masuk di level ini. Warna hijau ini akan berubah menjadi merah, gitu. Menjadi merah. Kemudian nanti akan meningkat lagi menjadi status di atasnya, gitu. Dan HP saya akan membunyikan alarm. Gitu. Ini bagian dari smart environment. Kemudian ketinggian air sungai bisa juga kita cek secara online. Ini kondisi real saat ini. Sungai di sini, ya. Ini adalah leveling air. Ya, atau mungkin kita cek di sungai yang lain. Ini, ya, ini berarti kondisi masih aman karena kondisi sungai air masih jauh dari kita refresh ya, kita refresh. Nah, ini kondisi real time saat ini. Kita lihat jamnya jam 6.051. Jadi ini real time, kondisi sungai masih aman. Kalau dia naik, semua warga bisa memantau dari web kami. Gitu. Nah, seperti itu. Ini bagian dari smart environment ya, tadi seperti itu. Kemudian smart economic tadi kita contohkan untuk PPOP sudah, untuk ini sudah. Kemudian warga juga bisa mengakses APBDes, melihat APBDes, warga bisa melihat daftar penerima bantuan dan seterusnya. Kira-kira begitu Pak Koco, karena waktu yang terbatas, nanti kalau ada diskusi bisa kita sambung. Kalau kira-kira cukup, terima kasih atas kesempatannya. Gus Menteri juga sudah rawuh ke sini secara pribadi waktu itu, dan kemarin juga telepon secara pribadi. Langsung maksud kami telepon langsung, mudah-mudahan ini kami bisa dibantu, dibimbing untuk terus mengabdi pada masyarakat dengan beberapa hal yang kita lakukan. Terima kasih Pak Koco, Pak Ivan, Pak Ibu sekalian, matur nuwun, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.